يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali saya bertemu kembali di ranting Tanjung Mulia Darat, dan insya Allah saya melanjutkan kaji kita setelah kemarin kita mengenal bagaimana manusia diciptakan, ya, mulai dari yang penciptaan dari tanah, ya, penciptaan dari Adam, Hawa, dan juga bagaimana anak cucunya diciptakan dari air mani yang dipancarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam proses kehidupan memang manusia inginnya hidup sehat, panjang umur hingga tua. Betul ya Bu ya, Pak ya? Ada yang mau umurnya pendek? Ayo wujud tangan. Nggak ada. Semua mau umur panjang, ya, termasuk yang ngomong ini Pak ya, Pak. Nah, tapi memang panjang banget juga kayaknya sulit ya kita nggak usah panjang-panjang banget gitu ya, tapi sampai sepuh banget 100 tahun terus kamar mandi aja mama aku sudah dibantu ya anak itu kayaknya juga kita mudah-mudahan tidak merepotkan anak cucu kita nanti gitu ya Pak ya. Nah, memang ini pengantar awal sih menjadi tua, ya, pikun, ya, dan sebagainya, tertimpa berbagai macam penyakit. Ini memang menjadi menakutkan bagi setiap orang, termasuk saya, ya. Karena apa? Karena ini semua rasanya akan menjadi penyulit bagi keluarga kita sepintas, ya Bu ya. Sepintas sepertinya menjadi beban bagi keluarga kita. Tapi bagi kita hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan percaya pada hari akhir, ini jelas ya bahwa sakit dan tua merupakan salah satu jalan kita juga untuk beribadah kepada Allah, terutama anak cucunya, keluarganya. Ini menjadi amal ibadahnya, kesempatannya untuk menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini kita ini akan melewati 3 masa dalam hidupnya, ya, yaitu satu masa kekuatan yang diapit oleh 2 masa kelemahan. Nah, loh, tahu nggak Pak, Bu, apa tuh maksudnya? Satu masa kekuatan diapit 2 masa kelemahan. Apa coba? Masa kekuatan itu apa tuh Bu? Itulah kita di saat kita remaja dan dewasa muda ini. Di masa itu kita sedang masa kuat-kuatnya. Tapi sebelumnya kita didahului dengan masa kelemahan. Ada yang bayi lahir langsung moncor, lari, belayu gitu. Jangan kan? Ini lahir dari masa lemah, dipelihara, kalau nggak dipelihara mati. Ya Pak ya? Kalau nggak dikasih makan, dikasih susu, dirawat, itu Bu, diasuh oleh ibundanya dan sebagainya, kita mati, lemah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Maka kita harus bersyukur akan peran orang tua kita membesarkan kita. Jadi kita ini kuat, sekarang ini hebat. Kalau yang merasa hebat, kalau yang merasa kuat, punya jabatan, punya kekuatan, punya power dan sebagainya, ingatlah dulu kita lemah. Apa kelemahan berikutnya? Kuat itu diambil oleh lemah, kuat lemah. Suatu saat di masa tua kita semakin uzur, semakin lemah, bahkan bisa jadi hampir seperti dulu pipis pakai pampers, ya tahu Bu, ke belakang sudah
urusi anak-anak di tempat tidur seperti bayi, seperti dulu. Jalan digendong sama, kadang-kadang ada begitu. Inilah kelemahan mengapit sebuah kekuatan. Ya, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah menyebutkan masa tua dengan istilah yang menarik dan penuh makna. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj Allah katakan wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Masya Allah. Surah Al-Hajj ayat 5. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ini dikatakan jelas sekali bahwa kita suatu saat tidak akan ikut hilang ingatan. Dulu yang kita pernah tahu hebat-hebatnya ilmiah, segala macam kehebatan yang pernah kita raih, bisa jadi kita hilang, kehilangan akan hal itu. Maka tidak ada kesombongan yang pantas kita raih, karena itu bukanlah pakaian kita. Maka dari sini kita bisa menyadari kekuatan kita, kehebatan kita, kecerdasan kita, semua itu bisa hilang sejenak. Karena ini semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perubahan yang terjadi mencakup perubahan struktur organ tubuh, ya, struktur organ tubuh dan juga fungsinya, Pak. Jantung bisa berubah fungsinya. Kenapa dulu jantung yang memompa kuat, sekarang pompa-pompan. Disuruh naik tangga dikit aja ibu-ibu udah ngos-ngosan. Yang dulu ginjalnya kuat sudah melemah. Kadang-kadang kita lihat di masa tua banyak orang yang cuci darah. Mulai karena apa? Gagal ginjal. Bapak Ibu, penurunan apa lagi? Penurunan respon imun kita, sistem pertahanan tubuh kita. Ini juga sebaiknya Ibu sadari, Bapak sadari, ini semua menurun di masa tua. Apa artinya? Kita mulai rentan sakit-sakitan, rentan terinfeksi oleh berbagai macam penyakit, bukan hanya yang masalah saat ini COVID-19, tapi kita bisa kena TBC, kita rentan kena influenza, kita rentan kena penyakit infeksi lain, karena imun menurun. Selanjutnya, Bapak bisa tahu bahwa penurunan fungsi jantung maupun darah, ya, seluruh tubuh bisa menyebabkan tadi seperti yang saya bilang gagal jantung, ya, yang diawali hipertensi, ya, akhirnya kaki meluka dan sebagainya. Penurunan fungsi pencernaan, dulu makan enak Pak, ya kan dulu ibu makan masak apa aja pasti enak di dalam Bapak. Sekarang masakan ibu tetap enak, tapi makannya sudah berkurang, ya, sehingga makan sepiring pun tak habis, gitu Pak, ya. Kenapa? Udah sering sakit mual, muntah, panas di lambung, di perut dan sebagainya. Penurunan fungsi kemih dan sebagainya, ya. Susah kencing, dulu kencing lancar, sekarang buang air kencingnya netes-netes, harus dingedan, harus kesulitan pakai selang dan sebagainya. Ini semua penurunan fungsi Bapak Ibu, ya. Keniscayaan kita bisa mengarah ke sana, termasuk saya ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa resiko penyakit makin banyak dong saat tua? Mungkin kadang-kadang ya, kok
faktanya semakin tua ya usia kita ini semakin besar resiko kena penyakit. Hal ini karena penyakit dan usia memang saling berhubungan. Jadi banyak penyakitnya pun penyakit degeneratif, Pak. Bapak Ibu tahu penyakit degeneratif apa? Iya. Pernah dengar? Pernah. Kapan? Barusan. Kalau penyakit degeneratif itu ini generation, artinya penurunan pembentukan fungsi organnya. Jadi Bu, Pak, sebenarnya Allah menciptakan tiap hari regenerasi terus sel kulit ini yang mudahnya saja. Tiap hari ada yang mati, Pak. Jadi kulit itu selnya berlapis-lapis. Di atas itu kan kena kikis, kena panas, kering, kena gesekan dan sebagainya. Ini mati. Sel mati dibarengi dengan sel hidup. Jadi regenerasi jadi seperti kita perkaderan. Tapi masalahnya semakin tua, sel mati makin banyak, sel tumbuh, sel baru sedikit. Termasuklah jaringan kolagen, elastin yang buat ibu kenyal, adik-adik, ibu-ibu yang masih muda, kenyal-kenyal, masih putih, enak dipegang, lembek. Tapi kalau udah tua kan begini tempel dia kan, gitu ya. Ini bukan masalah yang lain-lain, nggak apa-apa ibu. Karena masalah generasi deh, bilang gitu ya. Yang tumbuh udah sedikit sel tubuhnya dibanding yang mati. Jadi jaringannya wes kebanyakan mati, jadi sunyi gitu kan. Jadi begini waktunya gitu. Nempak semua kan dari kalau dulu kan masih kenyal-kenyal ya cabi gitu ya. Itu contoh bahwa tubuh semakin tua. Itu kulit yang dilihat dari luar. Apalagi organ-organ dalam yang dulu kenyal, kerjanya bagus, pompanya bagus, lama-lama pompanya agak lambat. Makanya jangan merasa udah tua masih semangat muda, iya kan? Oh, dulu tukang begadang, sampai tua tukang begadang. Ini bocah apa ya yang kalau kata Bali udah tua masih sholat bolong-bolong, ini bocah apa ya gitu ya kan? Ada lagi. Nah ini semua harus kita sadari ya. Penuaan juga mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, sehingga lansia lebih rentan tertular penyakit seperti yang saya sampaikan. Bu, tahu nggak penyakit pada usia lanjut yang sering terjadi? Ayo, Soko sering jawab. Apa aja? Alzheimer, masya Allah. Terus, kebas, ya. Polineuritis itu, ya. Lupa. Oh ya lupa gitu ya. Pikir saya mau jawab lupa dok gitu ya. Lupanya penyakit lupa. Komennya kaki sendi, osteoartritis, atau rematik, ya. Batuk-batuk, terus batuk pagi, bunda banyak ya Pak. Nah, itu. Apa mana? Sesak nafas. Ya itu kawannya satu rombongan Bu. Ya satu rombongan tuh rapat. Diabetes, kencing manis, ya kan? Stroke. Apa mana? Senjata tensi. Susah tidur. Ini kayaknya pengalaman sendiri. Saya minta dapat penyakit tapi di keluarga punya pengalaman sendiri loh. Rupanya dapat penyakit di Indonesia yang terbanyak ada di diri saya gitu. Hipertensi, ya ini sebenarnya ada banyak. Ini ada 5 yang populer menurut riset kesehatan dasar Kemenkes 2013 yang terakhir. Yang pertama itu hipertensi Pak, darah tinggi. Ya. Yang kedua osteoartritis radang sendi, yaitu sendi nyeri-nyeri lutut. Linu-linu dok, dok. Nah, minum jamu anti linu. Stroke. Nah, stroke ini
serangan penyempitan pembuluh darah yang mendadak. Jadi lagi seperti ini, lagi sholat tuh kemarin saya ingat sekali Pak Jaswin itu ada penjaga kampus UNSU yang pertama itu lagi sholat Jumat jatuh nasi. Empat kami tolong berjamaah gitu, pompa pasang itu. Sempat kami hampir nyatakan meninggal. Kalau masih selamat hidup, kami bawa ke rumah sakit, ya sih, tapi tidak lama meninggal. Ya itu. Kami sempat bernafas dan dirawat di ICU ada seminggu. Iya, Masya Allah. Jadi kita nggak tahu kapan bisa saat itu bisa saja terjadi. Ya. Kemudian penyakit paru, obstruktif kronik atau itu ya bengekan. Ya. Saya bengekan Bapak nangoma bengekan Bu. Nah, asma Bu juga ya. Napasnya asma gitu. Asma gitu ya, sesak napas gitu ya. Kemudian diabetes, ini penyakit kencing manis, ada gula gitu ya kenalnya. Ini penyakit yang sering menurut riset. Artinya memang ini ada Pak di antara keluarga kita sendiri ada kadang-kadang. Ini usia tua ya, secara umum ya, bukan kadang-kadang ya Pak. Ya. Nah, saya bahas nih Pak. Insya Allah hari ini saya bagi tiap-tiap penyakit yang 5 ini dulu. Hipertensi, ya darah tinggi. Ini penyakit nomor 1 yang paling banyak diderita lansia menurut riset kesehatan dasar RI tahun 2013. Semakin tua, tekanan darahnya cenderung meningkat Bapak Ibu. Ya, karena apa? Pembuluh darah kita ini udah keras. Jadi kalau pipa kayak selang di rumah ya Bu, Pak, kan lama-lama keras ya, kaku, ya kan? Karena banyak lumut dan sebagainya, dia keras. Itulah pembuluh darah kita, makanya tekanan darah, jantung akan selalu memompa itu lebih keras dari biasa. Sedangkan sel jantung juga dehidrasi. Nah ini kontradiktif, dia kerjanya mau keras, mau lebih kuat, justru sel-selnya sudah umur tua juga, maka terjadilah ya kelama-lamaan jadi gagal fungsi jantung yang ditandai awal dengan tekanan darah yang di atas 140 per 90 mm². Ya, jika sudah mencapai angka ini, lansia sebaiknya diberikan pengobatan perawatan hipertensi agar tidak memburuk. Bu, Pak, darah tinggi itu nggak serem sebenarnya. Yang serem komplikasi oleh karenanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga atau mengalami sendiri darah tinggi, jangan dibiarin dipelihara tinggi-tinggi. Yang dipelihara itu, yang tinggi itu, ya kalau ada uang di bank ya, gitu ya. Tapi kalau darah tinggi jangan dipelihara tinggi-tinggi terus, biarinlah aku sama kamu nggak apa-apa gitu, sombong pula itu, ya. Nah, jadi jangan. Paling kodratnya itu tensi awal kan 120 sampai di rentang 140. Kalau di atas 140, 150, 160 jangan dibiarin gimana Pak. Tapi pertama ada konseling, mungkin aja Bapak sering stres, sering susah tidur dan sebagainya, meningkatlah tensinya. Tapi kalau memang nggak bisa dikendalikan dengan konseling, maka Bapak perlu obat. Bisa pertama 1 obat. Nanti dokter ada kalanya menaikkan 2 jenis obat atau menaikkan dosis obatnya dan sebagainya. Ya, intinya suatu saat kita kalau bisa jangan pakai obat dengan tensi yang rata-rata 140 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu sayang bapaknya jangan dibiarin punya tensinya tinggi-tinggi 160. Jangan Pak. Tensi yang tinggi terus-terusan itu membuat rusak organ-organ lain. Tapi kita nggak tahu, rasanya kayak bayi-bayi aja. Tapi kan ginjal yang paling kena. Lama-lama fungsi ginjalnya rusak karena sel-sel ginjalnya rusak. Pelan-pelan kita nggak tahu. Ya, dia menjerit, ginjal itu menjerit setelah ya 5/6%
fungsinya terganggu atau rusak. Wes kasar ya. Udah 5/6 dari 1/6 yang tinggal kan udah hancur itu. Jadi jangan nunggu dikasih alarm itu. Ya. Nah, jadi kalau tensi yang tinggi jangan dipelihara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa contohnya dalam untuk menjaga supaya tensi tidak tinggi? Bagaimanapun kita sarankan tetap olahraga, exercise teratur. Ya, kemudian jangan banyak makan garam. Saya udah tua loh, banyak asam garam. Itu makan asam garam Pak. Ya, jadi jangan banyak asin-asin gitu ya. Hindari rokok dan stres. Ini pemicunya. Ya. Dan juga selalu hidup bahagia dengan rasa syukur. Bu, kalau ibu bahagia, bapak bahagia nggak? Bahagia dong, ya kan? Tapi kalau bapak bahagia senang-senang, belum tentu ibu bahagia, ya tak Pak? Tahu aja bapak ya. Nah jadi hidup bahagia ini meningkatkan sekresi pengeluaran hormon endorfin dan menurunkan hormon adrenalin. Itu toh. Jadi apa efeknya dokter? Adrenalin cenderung meningkatkan penebalan dinding pembuluh darah dan menyempitkannya. Ya, jadi dia membuat sempit. Tujuannya sebenarnya bagus untuk beberapa orang muda supaya aliran darah lebih kencang. Tapi kalau orang tua yang udah banyak wes lemah-lemahnya nempel di dinding, makin sempit. Itulah bisa merangsang terjadinya stroke tiba-tiba. Jadi kalau bapak ibu sering stres, marah, ya, jadi ini membuat pemicu adrenalin keluar, hormon bahagia menurun, mukanya merenung aja kayak dompet akhir bulan. Ya tahu. Nah jadi selalu bahagia, gak ada syaratnya kok bahagia. Sebenarnya senyum, jangan lupa bahagia. Dok macam mana mau bahagia? Wes pas-pasan jadi semua kok gas habis, bawang cabai habis bumbu. Kita lahir syaratnya nggak pakai bawang kok, ya kan? Itu semua Allah yang ngasih, kita lahir nggak pakai apa-apa kok ada makanan, siapa ya? Dari ASI, itu kan dikasih ya, itu kan Allah yang ngasih. Manusia ini didatangkan ke bumi dengan perangkatnya, rezekinya. Tidak akan mati anak Adam sebelum habis seluruh rezeki yang diberikan untuknya. Jadi nggak usah takut. Hanya kita memang harus ikhtiar. Ingat ikhtiar kita itu bukan segalanya, karena ada Allah yang menentukan. Lihat bagaimana ya Ibunda Siti Hajar itu lari ke sana kemari mencari air, tapi ternyata dia udah ikhtiar. Padahal istri Nabi, solehannya banget. Tapi dia harus Nabi salam sini sambil berdoa sama Allah. Keluarnya air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah itu maksudnya rezeki itu kita. Kadang-kadang kita rezeki buat mebel, misalnya ada yang profesi untuk mebel. Sepertinya biasa, ya. Terus bapak menolong orang, sedekahnya ikhlas dan sebagainya. Besok lusa yang bayar mebel berapa Pak? 2 juta mebelnya misalnya. Nah, bagus ya Pak, ditambahinnya 2 juta. Itu rezeki. Seperti itulah kurang lebih kita jangan pernah mengukur karunia Allah. Karena bisa luas, ya, bisa bagaimanapun kita dapat. Mohon maaf saya kadang-kadang membantu orang berbekal. Berapa dok? Sebenarnya 100.000 atau kurang 50.000 pun bisa modal besar. Ya. Kadang saya bilang ya mau semampunya bapak ibu. Malah kadang-kadang nggak saya sangka bisa 2,5, 200. Itulah rezeki dari Allah. Ya, yang kita nggak bisa menjengkali, melangkahi bagaimana jalan rezeki dari Allah. Insya Allah, ya. Jadi intinya jangan sedih, ya. La tahzan, innallaha ma'as sabirin. Jangan bersedih, ya. Insya Allah, Allah itu sebaik sangka hambanya. Jadi
Ya ini kebetulan sering ibu-ibu ini kalau wis nggak punya duit kan gitu ya, wis seperti gitu pasti rumah ramai gitu ya, radio rusak aja kalah gitu ya kan. Tapi kalau bulan muda bapak bayar duit ya kan, senyum pak mau masak apa, itu dia ya pak ya. Nah, bulan muda ya pak, sebulan menengah wis sudah mulai makan seadanya gitu ya. Bulan tua mah masak apa, masak ngomong nggak ngerti, uang belanja habis wis makan sengeneng. Jadi itu yang bisa kita alami kalau kita memang kondisi ya secara umum ya, itu pada umumnya masyarakat kita terpaut dengan materi ya, padahal untuk menghormati suami, menyayangi istri dan sebagainya syaratnya tidak harus ada uang, tapi mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ada osteoartritis, radang sendi. Ibu pernah pegel-pegel nyeri sendi, kaku pagi hari, nggak bisa digerakkan. Itu penyakit radang sendi. Ini karena apa? Pembalut sendinya itu, kolagennya itu, ya, jaringan glikosaminnya itu, pelumasnya itu sudah berkurang. Jadi wes nyatu kadang-kadang, kayak bingung, sakit, kaku. Yang bikin kaku apa? Sakit. Karena dia bergesek, belaga. Harusnya dia berjalan dan ada cairan pelumasnya namanya. Cairan sendi, cairan sinovial. Itu kadang-kadang disuntikkan. Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak harus terjadi kalau kita sering olahraga teratur dan tidak membebani sendi itu secara berlebihan. Apa maksudnya dok? Kita lari-lari pagi seadanya, semampunya, secukupnya. Jadi kalau tidak terlalu penting jangan larinya beberapa jam ya. Kemudian ya memaksakan diri mengangkat beban-beban yang terlalu berat dan sebagainya, karena penopangnya itu sendi pak. Biar bapak tahu kalau susunan anatomi tubuh, tulang sama tulang itu akan bertemu setiap lekukan tubuh kita ini. Dok, kok nggak ada sendi kenapa? Macam mana mau nggak ada sendi coba? Mau ngambil pensil aja payah pak. Untung ada sendi bengkok mana? Ya kan, itulah yang menginspirasi eskavator tuh ya, yang pengeroh itu ya, kayak sendi tangan kita kan. Kalau nggak ada sendi, wes nggak bisa pak. Gini-gini kayak robot gedek, ya toh. Nah itu syukuri ada sendi bu, ya. Jadi sendi itu sendiri kalau sudah terganggu itu kaku, kram, ya. Nah sebaiknya istirahat, jangan memaksakan diri untuk beraktivitas, ya, karena bisa bertambah buruk, ya. Kemudian stroke juga penyakit ya, karena penyempitan pembuluh darah yang terjadi tiba-tiba, bisa karena pecahnya pembuluh darah atau karena sempitnya pembuluh darah. Bu, ya beberapa gejala stroke ini memang pertama bisa tiba-tiba hilang kesadaran, kemudian mati rasa pada wajah, lengan, kaki, ya, salah satu sisi tubuh kita. Kemudian penurunan penglihatan dan kemampuan bicaranya wis cadel, bibir merah. Nah, yang dulu pakai lipstick cantik-cantik sekarang merah. Ya, kemudian sakit kepala yang luar biasa tanpa tahu sebabnya, kehilangan keseimbangan sehingga tidak bisa bangun, muter-muter jatuh dan sebagainya. Bahkan yang sedihnya kita tidak sadarkan diri. Beberapa hari dia ICU nggak akan bangun, ya. Kemudian ada apa? Penyakit paru obstruksi kronis. Ini karena apa? Merokoknya wis pensiun, kaset, rusak semua pembuluh saluran napasnya. Pak dokter ini kan iri sama yang merokok. Bukan, saya cuma ngasih tahu. Asap rokok itu bapak masukkan, bapak keluar lagi, intip nikotinnya nempel. Di mana? Di saluran napasnya, terutama yang bulat-bulat itu namanya alveoli, kecil-kecil. Itu
kantong udara kita, Pak. Ya, bukan kantong Doraemon. Kantong udara kita ada kecil-kecil gitu di paru-paru. Itu kalau dilewati asap rokok, nikotinnya nempel melekat gitu. Memang keluar lagi asapnya. Gak percaya dah, coba bapak merokok, asapnya dikeluarin tapi pakai tisu. Nikotinnya nangkonon. Ini menandakan apa? Berhari-hari bapak tambahkan nikotin itu di sini. Akhirnya rusak saluran nafas kita. Akhirnya apa? Itulah yang di usia tua rusak duluan. Sering bengek kenapa tuh, Dok? Karena dahaknya banyak, nggak bisa dikeluari. Tubuh kita sebenarnya mengeluarkan dahak setiap hari. Untuk apa? Itu sistem pertahanan tubuh yang diciptakan Allah untuk mengangkat semua sel-sel keluar dari tubuh yang nempel di saluran nafas, dibawa lagi gitu ke atas. Dan untungnya ada bulu hidung. Bu, enak bulu hidungnya toh? Lebat. Bulu hidungnya jangan dihabisin, Bu. Tentang ibu-ibu ini kan malu ya dan habis, bersih dong. Ya, jangan dibersihin, bulu hidung itu bermanfaat sebagai penyaring, filter, penyaring saluran nafas. Jadi kalau ada debu yang kita hidup itu nempel di situ. Makanya seminggu sekali kadang-kadang kita panen. Ya, banyak kotoran hidung. Ya, itu karena saringannya di situ. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian agak lendir hidung kita sebenarnya untuk menyaring supaya partikel debu itu lengket nempel di situ nggak masuk ke paru-paru. Masya Allah, Allah ciptakan sistem itu, Pak. Maka dari itu banyak-banyak kita syukuri, jangan kita rusakkan dirimu, kata Allah kan. Nah, jangan kau bunuh dirimu, kau rusakkan dirimu dengan cara yang tidak baik. Maka hindari rokok itu salah satu cara. Jadi saya nggak nyuruh berhenti, udah saya ngasih tahu aja. Jangan rokok terus lagi. Ya, jadi batu-batu berdarah karena darahnya susah dikeluarin, Pak. Kenapa? Dulu ada bulu-bulu getarnya, tapi karena rusak, karena nikotin itu bikin lengket, Pak. Jadi saluran getar silian merah halus itu yang biasanya naik ngantarkan ke atas sama darah itu. Normal, kita jadi kadang-kadang berdahak ya. Nah kalau orang yang terganggu sudah tenggelam, akhirnya dia susah nafasnya, darahnya susah dikeluarin. Jadi obatnya adalah pengencer darah. Tidak hari makan ini, ya kan bosan. Ya jadi itulah kondisi yang ada. Ya kalau sebenarnya kalau banyak orang yang nggak merokok, sebenarnya batuk hari ini kurang sekali kejadian, kurang. Kemudian diabetes mellitus atau sakit kencing manis. Ya, jadi merupakan penyakit yang dibilang ibunya segala penyakit ya ini diabetes. Loh, Dok, ngomong toh? Iya, karena kalau darah tinggi sama tadi kayak darah tinggi itu bapaknya. Ini kalau dipelihara terus-menerus merusakkan organ yang lain. Ya, kalau kadar gula darahnya tinggi dibiarin nggak dikontrol, itu menyebabkan kerusakan organ lainnya, Bu. Organ ginjal, ya, kemudian mata, lamur, kabur, gitu ya. Kemudian nanti aliran darah terganggu ke otak, ya. Kemudian daya tahan tubuh kita menurun dan sebagainya. Maka kadar gula darah tinggi dikontrol bahasanya Pak Bu. Penyakit gula darah tinggi ini gak bahaya, yang bahaya komplikasi yang diakibatkan olehnya. Ya, jadi jangan senang kalau kadar gula darah 300 aku nggak apa-apa. Ya jangan dibilang begitu, tapi dikontrol sebaiknya terukur. Ya sekitar kisaran 160 sampai 200. Itu kalau orang menderita diabetes. Normalnya kita di bawah 120 Pak. Ya kan? Tapi setidaknya para penderita diabetes terkontrol ya 160 miligram per desiliter ya. Jadi nggak terlalu menimbun banyak gula di pembuluh darah. Ya. Dengan cara apa untuk mengontrolnya? Pertama,
lalu rutin olahraga membakar kalori. Pelan-pelan aja tiap hari, 15 menit ya. Kalau praktik 3 kali seminggu, ya. Kemudian apa? Makan asupan gulanya juga jangan berlebihan. Kalau roti bisa 1 aja dimakan 1. Kalau lebih ya kasih dokternya. Nah kemudian ya ngomong sarapannya dimakan ya. Ya kemudian ya jangan stres ya. Kemudian jaga berat badan tubuh supaya tetap stabil ya. Bapak Ibu, apa contohnya saja Bu? Ada yang tahu apa 5 gejala-gejala sakit gula? Yang pertama sering kencing. Nah, terutama malam hari ya. Siapa yang punya gejala itu segera bertobat. Nah, yang kedua apa gejalanya? Lemas, suka ngantuk, ya kan, letih, lemah, lesu, letoy, 5L. Berikutnya apa Pak? Sering lah. Nah, karena banyak makanan bilangnya lapar nih. Yang betul lah Bu, jangan karena dia kue di depan ini. Sering apa? Lapar. Ini karena ada kue dari panitia ini. Sering haus. Jam berapa tadi? Nah, kemudian sering kebas ke sama gatal-gatal. Nah, di selangkangan, di mana-mana lah pokoknya gatal-gatal, di kelipatan-kelipatan. Ini gejala-gejala orang-orang yang mungkin punya gejala penyakit diabetes mellitus. Maka periksakan diri kalau sudah ada gejala-gejala itu. Faktor resiko adalah usia di atas 40 tahun. Apalagi usia berat badannya obesitas, punya riwayat keluarganya sakit gula. Ya wis periksa Bu, jangan nunggu jatuh pingsan anaknya bawa ke rumah sakit baru ketahuan sakit gula. Jangan sampai kamu Pak. Kontrol aja kalau Bapak yang kita yang udah 40 tahun ke atas punya resiko keluarga gula, sakit gula, bapaknya atau kakeknya dulu dan sebagainya. Periksa aja kita. Jadi kalau lari pagi ke lapangan Merdeka, olahraga, periksa. Atau kalau kunjungi fasilitas kesehatan BPJS-nya. Di mana di klinik tempat, maka Bapak bisa periksakan secara rutin. Bu, bagaimana kita memaknai usia tua itu? Inilah inti dari ceramah saya. Di dalam akidah Islam, anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah di antara perkara yang sangat besar Bapak. Bahkan berbuat baik kepada orang tua adalah pilar kedua setelah tauhid kita kepada Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Di dalam Al-Isra ayat 24 dilanjutkan, wa fil lahuma janah zulli mina rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku di waktu kecil.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang mesti diperbuat terhadap harta benda kita yang kita genggam di usia senja? Cara yang paling tepat. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta yang banyak di usia tua, sudah saatnya tidak lagi menikmati harta itu. Manfaatkan. Cara yang paling tepat adalah memanfaatkan itu semua untuk kepentingan hari akhirat kita. Bu, sayang nggak sama hartanya? Sayang. Juga nggak mau. Sayang. Tapi kalau mau, cara yang paling baik adalah menitipkannya agar tersimpan di akhirat nanti kita petik. Caranya berikan, titipkan pada anak-anak yatim, pada pembangunan masjid, madrasah, rumah sekolah dan sebagainya, kemaslahatan umat. Insya Allah harta itu nanti kita terima sampai di akhirat, bahkan berlipat ganda. Allah janjikan bagi kita yang bersedekah, menitipkan harta yang sebenarnya Allah titipkan ke kita, tapi kita diuji, ya diuji, karena sesungguhnya yang kita butuhkan cuma untuk makan. Sebenarnya itu Pak yang bisa makan, menegakkan sandar tulang punggung sudah. Itu kebutuhan dasar manusia, beli pakaian yang bisa layak dipakai dan sebagainya. Tapi karena godaan kita semua, termasuk diri yang bicara di depan, mau kebutuhan hidup yang mewah, mobil, rumah, cicilan, panci, cicilan, Prio dan sebagainya, nyicil semua, akhirnya membuat hidup merasa sempit. Sehingga Pak Bakir nggak mau sedekah, nggak mau gerakan amal soleh, yang keluar uang 2000, ya kan? Gerakan amal soleh keluar 2000, ya. Nah, karena ya itu. Tapi kalau memang kemampuannya ya 2000, karena penghasilan itu tukang becak dong cuma 10.000, berarti dia menghasilkan 20% dari penghasilannya untuk sedekah. Itu hebat. Bahkan ibaratnya 500.000 dibanding orang dengan gaji ya 2.500.000 gitu ya. Jadi hebat. Nah, Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya tetap bersedekah di jalan Allah. Sungguh menjadi hiburan yang paling membahagiakan manakala kita mampu menginfakkan harta kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita renungi sabda Nabi Muhammad SAW. Rasul katakan, orang beriman jika meninggal, dia beristirahat dari kepayahan dunia dan segala gangguan yang menuju kepada rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Al-Quran tentang usia tua? Semakin tambah usia, semakin lemah tangan menggenggamkan. Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Itu ada di dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Semakin bertambah usia, semakin kabur mata, karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Itu ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 72. Bapak Ibu, semakin tua, semakin sensitif perasaan kita. Ya tahu Bu, bahwa Allah mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun hati yang terpaut kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Al-Quran surah Luqman ayat 22. Semakin bertambah usia, semakin gugur gigi gerigi, karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur dalam tanah selama-lamanya. Quran surah Al-Imran ayat 145. Semakin tua, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita. Ini karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa akan
diambil. Quran sudah An-Nisa ayat 78. Semakin tua, semakin putih rambut kita, semakin Allah mengajarkan, mengingatkan akan kain kafan yang putih. Quran surah Al-Imran ayat 185. Begitu juga hati kita, semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin sendirian. Karena Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia. Quran surah Al-An'am ayat 32. Maka mari memaknai usia tua dikala kita memiliki orang tua yang dalam pemeliharaan kita mereka sampai usia lanjut. Berbahagialah kita Bapak Ibu, karena itulah yang amal ibadah kita kepada Allah untuk merawat orang tua kita yang dulu melemahkan kita dikala kita lemah. Ingatlah kita dulu saat kita lemah di dalam pengurusan mereka, maka sayangi mereka dalam pengurusanmu di saat dia lemah. Karena suatu saat kita yang kuat ini akan datang jatuh kepada masa lemahnya, dan bisa saja anak-anak kita yang merawat kita di usia lemah itu. Saya juga selalu teringat kalau memarahi anak dan sebagainya, saya selalu ingin menyayangi anak-anak kita. Suatu saat mungkin mereka lah yang membelai kita. Mungkin hari ini mereka yang merindukan kita saat kita pulang, Papa, Mama. Tapi esok hari kita yang merindukan kedatangan mereka, mengunjungi kita, datang ke gubuk tua kita ini. Barakallah fikum jami'an. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Dan berbahagialah kalau kita memiliki usia yang lanjut. Semoga umur yang diberikan barokah bisa meningkatkan amal ibadah kita untuk kembali kepada Allah. Demikian dari saya.